Ini kalau agama Islam dibawa oleh orang-orang yang mengakuinya paling dekat dengan Rasulullah, yakin orang-orang Hindu, orang-orang Buddha tidak akan ada yang mau untuk memeluk agama Islam. Anda oknum habaib hentikan itu semua. Dan saya akan pergi. Kalau Anda tidak pergi, siapapun akan saya kejar sama Anda. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batil kana zahuqa. Al-ulama wal hudamiyah, al-ulama wal hudamiyah. Biar kawan ngaji tamatkan, tamat pulang dari EPI, dari HTI, dari Syiah, kulluhum mardudun. Islam datang ke Indonesia adalah berasal dari wali-wali yang bersumber dari kata hadarim. Islam datang ke Indonesia adalah berasal dari wali-wali yang bersumber dari kata hadarim. Islam datang ke Indonesia adalah berasal dari wali-wali yang bersumber dari kata hadarim. Dari wong Sidoarjo iki kaspo. Kas awakmu durung dakwah di Indonesia tahun 1400, tahun 1032 Islam sudah berkibar di Republik Indonesia. Wong selala Muhammad. Hai, nggak sering bilang belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, betul nggak Habib? Satu Habib walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Ada lagi oknum Habib, Habib ini udah bocah mau kitab ora bisa. Manaknya masih anak muda, mau kitab ora bisa, mau Quran ora bisa. Nyebut kiai dengan anjing, dengan babi, dengan anjing, dengan curut. Masya Allah. Ini saya tanya kepada kalian, kalau mereka dibimbing oleh oknum-oknum habaib semua benar kayak rakyat Indonesia hancur apa tidak? Hancur apa tidak? Akhlaknya hancur apa tidak? Moralnya hancur apa tidak? Hancur semua. Saya takut kepada anak cucu saya akan hancur nanti. Hai, nggak sering bilang belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, betul nggak Habib? Satu Habib walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Ngaji sama Habib satu walaupun bodoh lebih mulia daripada ngaji sama kiai 70 kiai walaupun alim. Saya mau tanya, kalau ngaji sama Habib, Habibnya bodoh, saya mau tanya, ngaji apa? Kalian ngaji Quran sama Habib, Habibnya nggak bisa baca Quran, bisa baca Quran tapi nggak bisa tajwid, ngaji apa? Dipikir pakai otak yang pinter. Di dalam tubuh kami mengalir darah suci dari Rasulullah. Di dalam tubuh kami mengalir darah suci dari Rasulullah. Berani nggak tes DNA? 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 Ini sekarang yang ngaku-ngaku Habib, ngaku-ngaku keturunan Rasulullah luar biasa banyak. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Tapi saya minta mereka verifikasi, buktikan nasabnya itu benar. Tapi saya, Bahar bin Smith, adalah salah satu Habib. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi dong. Pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah. Karena kami para anak cucu Rasulullah yang berada di barisan, Bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti. Ana yang duluan mau tes DNA. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? يتسمون يدعون الشرف والنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. منها قبيلة مشهورة في حضرموت من الصوفية، صوفية حضرموت. واعذرني من التسمية، هذه طالعة على جي وليست على جي 1، وجي مستحيل أنها تكون من أهل البيت، وجي
مستحيل أنها تكون من أهل البيت. مستحيل 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 أنها تكون من أهل البيت. مستحيل أنها تكون من أهل البيت. Bisakah ente orang yang ngajak tes DNA ini menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau, 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 menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau. Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebentar lagi. Telah meminum darah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebentar lagi. Telah meminum darah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebentar lagi. Saya pada baik-baik ya. Saya kasih hati sama kalian, tapi kalian minta apa? Kalian bikin saya susah, kalian bikin saya marah. Memandang hidup manusia kafir. Kalian bikin hutang kepada Allah. Binatang. Isi Musa ini, kamu ngapain di situ? Kau bela-bela anu dia? Kau boleh suka dengan diri sendiri. Kalian langsung neraka semua. Nanti lihat kalian masuk neraka semua, dikasih. Tidak ada yang masuk surga. Sekarang, lupa kata itu sahabat Nabi, ente binatang anjing. Laknat dari kedua orang tua kamu adalah pelacur. Bapak ibu kalian anjing. 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 Banyak dari kalangan orang-orang yang ingin memiliki ekstensi di Nusantara ini sehingga menghalalkan segala macam cara. Di antaranya mengaku datang tidak untuk menjajah tapi untuk mencetak ulama, mencetak kiai. Lagi ini prinsipnya dari mana gitu. Jauh sebelum dirimu datang hadir di Nusantara itu sudah memiliki peradaban, peradaban keilmuan, peradaban kebudayaan, juga peradaban akhlakul karimah. Tidak ada anak-anak dari Nusantara ini yang menjadi pecundang di negerinya sendiri, itu nggak ada. Ada berita hoax, ini yang dilemparkan. Itu sudah viral sekali. Bahwasanya sekarang ini terjadi satu propaganda. Madura menolak orang Banten untuk berdakwah di Madura. Itu hoax. Itu hoax. Tidak ada ulama Madura menolak berdakwahnya putra Nusantara ke Madura. Itu tidak ada. Dan ini saya mendapatkan konfirmasi langsung dari nama-nama ulama-ulama yang dicatut, diviralkan di YouTube. Itu bohong. Silahkan datang ke Madura, datang ke Jawa Timur untuk mendakwahkan, jangankan agama Islam, mendakwahkan agama di luar Islam sekalipun di Nusantara tidak ada yang menolak. Karena hidayah bukan milik kalian, tapi hidayah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau agama Islam dibawa oleh orang-orang yang mengaku dirinya paling dekat dengan Rasulullah, yakin orang-orang Hindu, orang-orang Buddha tidak akan ada yang mau untuk memeluk agama Islam. Ini yang dimaksud oleh beliau Bhinneka Tunggal Ika, keramat
karena Bhinneka Tunggal Ika adalah aplikasi dari ajaran Nabi Muhammad, rahmatan lil alamin. Islam bukan rahmatan lil muslimin, tapi Islam adalah rahmatan lil alamin. Ini yang perlu ditanamkan kepada jiwa-jiwa santri. Kita ini tidak akan hidup lama, sebentar hidup di alam dunia ini. Kalau menurut dari beliau Syekh Guru, kita ini hidupnya gantian. Apa yang gak gantian? Semuanya gantian, cuma hak guna pakai. Tapi kalau bukan hak miliknya, jangan dizinahi. Kalau bukan muhrimnya, jangan digauli. Kalau bukan haknya, jangan dimiliki. Sekarang ini apa yang tidak diakui? Bendera merah putih diakui, katanya leluhurnya yang menyarankan. Bendera merah putih, sebelum lu datang kemari Majapahit sudah menggunakan merah putih. NU diakui. Lu kemana adabnya itu, kemana? Syekh Nawawi yang punya racikan ini, Syekhona Khalil, apalagi yang tidak diakui? Masya Allah, Surabaya diakui. Kita ini perlu memberikan warning untuk keaslian dari Nusantara, jangan diakui supaya tidak kualat. Kalau kita mengakui milik orang lain, apakah kita tidak menyakiti? Sementara kita dididik oleh guru-guru, dididik oleh para alim ulama untuk berani mengatakan jujur. Ini sekarang ini kalau ada penemuan ilmiah dianggapnya membenci. Tidak seperti itu. Dan mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia dilindungi oleh undang-undang. Selama tidak keluar dari koridor keilmuan, makanya Nabi Muhammad tidak pernah memrepresentasikan, tidak pernah mengagulkan dari nasab. Makanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk belajar, untuk mencari ilmu, karena ilmu itu lebih tinggi derajatnya daripada nasab. Kalau nasab lebih tinggi, tentunya yang diperintahkan adalah punya anak, kawin lagi, punya anak, kawin lagi, punya anak, terus produksi anak. Tapi sekarang bukti, ini adalah bukti kalau ilmu itu lebih tinggi. Peradaban di Indonesia, pondok-pondok pesantren berdiri, berkembang, bahkan tumbuh di mana-mana. Apa yang tidak dikupas oleh Al-Quran? Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fangfudhu. Allah nantang kepada jin dan manusia. Kalau engkau ingin menguasai, kalau engkau ingin menjelajahi langit dan bumiku, fangfudhu, kata Allah, jelajahi. La tangfudhuna illa bisultan. Loh, kalimat di belakang ini, kalau engkau tidak memiliki kekuasaan, artinya kekuasaan dalam ilmu pengetahuan, jangan harap kau bisa menjelajahi langit dan bumiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, anggota Laskar Wali Songo Madura, siap menjaga sanad nasab Wali Songo demi mencegah dari pelencengan silsilah maupun sejarah. Yang akhir-akhir ini ada yang menyatakan Wali Songo putus pada keturunannya. Maka dengan ini kami sebagai perwakilan dari anggota Laskar Wali Songo Madura menyatakan sikap menolak dengan tegas pernyataan tersebut. Dan kami siap mengawal agar sejarah kembali diluruskan seperti semula. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Laskar Wali Songo. Siapa kita? Laskar Wali Songo. Siapa kita? Laskar Wali Songo. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli.